pesut yang terdampar di Sungai Mahakam. Diduga sempat tersangkut jaring nelayan, pesut berjenis kelamin betina ini ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Azizah dari kelas Hubungan Internasional A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah isu global. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya ya. Jadi kemarin kan aku udah ngejelasin secara singkat terkait isu kepunahan pesut Mahakam yang terjadi di Sungai Mahakam. Sekarang aku bakalan menambahkan beberapa informasi dan data yang diperlukan untuk perkuat argumenku mengenai kepunahan pesut Mahakam itu sendiri. Sekilas intermezzo saja nih pada video sebelumnya. Jadi pesut Mahakam atau nama latinnya ialah Orcella brevirosa merupakan satwa dari lambang Provinsi Kalimantan Timur yang statusnya terancam punah menurut International Union for Conservation of Nature, serta pesut Mahakam itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta PP Nomor 7 Tahun 1999 yang merupakan jenis satwa yang dilindungi. Jadi kemarin kan aku sempat ngebahas ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepunahan dari pesut Mahakam. Nah, di video ini aku akan menjelaskan faktor-faktornya lebih dalam lagi, yaitu pertama, ada alat tangkap ikan yang tidak ramah bagi pesut Mahakam. Nah, yang dimaksud itu ialah para masyarakat lokal biasanya menggunakan alat tangkap ikan yang tidak lestari. Salah satunya ialah alat tangkap ikan tradisional di Kalimantan Timur bernama rengge yang merupakan jaring tangkap tradisional nelayan yang sering digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil. Alat ini tuh kerap digunakan nelayan di sekitar perairan Sungai Mahakam. Karena pesut Mahakam ini juga makanan utamanya ialah para ikan-ikan kecil, maka pesut Mahakam itu ikut tersangkut bersamaan dengan ikan-ikan yang ditangkap oleh para nelayan. Nah, yang mengakibatkan sehabis itu membuat pesut yang telah tertangkap oleh jaring rengge itu kehabisan nafas dan akhirnya mati. Yang kedua, adanya limbah kimia dan plastik karena pembuangan secara sembarangan di Sungai Mahakam. Kita tahu masalah limbah sampah atau limbah kimia yang terbuang di Sungai Mahakam merupakan masalah yang sangat kompleks yang berpengaruh bagi semua sektor dalam kehidupan. Salah satunya ialah terkait habitat pesut Mahakam itu sendiri. Yang ketiga adalah banyaknya lalu lintas kapal yang melewati sepanjang perairan Sungai Mahakam. Hal ini mengakibatkan adanya polusi suara yang mengganggu dari pesut Mahakam itu sendiri, serta kemungkinan pesut Mahakam itu bisa tertabrak oleh kapal. Yang terakhir adalah serta banyaknya industri kelapa sawit yang mengakibatkan adanya sedimentasi pada tanah, sehingga ikan yang menjadi pangan pesut Mahakam itu kehilangan tempat untuk bertelur. Berikut merupakan diagram tentang dugaan kematian pesut di tahun 1995 hingga 2019 melalui Conservation Foundation for Rare Aquatic Species of Indonesia yang merupakan lembaga independen yang mengurusi bidang pelestarian dari pesut Mahakam yang nantinya bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan kepunahan pesut Mahakam. Terlihat dari situ adanya diagram dugaan penyebab kematian pesut. Yang pertama, sekitar 66% adalah diakibatkan oleh rengge yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu alat tradisional untuk menangkap ikan-ikan kecil yang digunakan oleh nelayan di Kalimantan Timur. Yang kedua, akibat dibunuh sebanyak kurang lebih 6%. Yang ketiga, terjebak di daerah dangkal sebanyak kurang lebih 2%. Yang keempat adalah tertabrak kapal karena lalu lintas kapal itu sendiri sebanyak 10%. Terus ada proses kelahiran sebanyak 4%. Dan akibat racun atau limbah ini sebanyak 4%. Kelima, terkait setrum ikan juga yang merupakan alat untuk menangkap ikan. Pesut juga terkena dampaknya sekitar kurang lebih 2%. Setelah itu ada rawai yang juga merupakan alat memancing yang merupakan metode pemancingan dengan tali panjang pada penangkapan ikan. Itu juga pesut juga terdampak sekitar kurang lebih
1%. Terus akibat diserang oleh pemangsa ada 4%, dan terakhir serang sesama pesut lainnya yaitu sekitar 1%. Jadi dari kematian yang diketahui penyebabnya, 20% dari semua kematian tidak diketahui penyebabnya menurut Conservation Foundation for Rare Aquatic Species of Indonesia. Selanjutnya ialah tabel populasi dari pesut mahakam yang saya dapatkan dari survei yang dilakukan oleh Conservation Foundation for Rare Aquatic Species of Indonesia di tahun 2005 hingga 2016. Di sini terlihat hingga data terakhir yang saya peroleh di tahun 2018 hingga 2019, yaitu jumlah populasi pesut mahakam sebanyak 81 ekor. Walaupun terjadi penaikan di tahun 2018 dan 2019 jika dilihat pada data terakhir yang saya dapatkan di 2016, namun jika dilihat pada survei awal yang dilakukan tahun 2005 oleh Conservation Foundation for Rare Aquatic Species of Indonesia, terjadi adanya penurunan dari 87 ekor menjadi 81 ekor pada data terakhir yang saya dapatkan dan saya simpulkan. Nah, maka dari itu, untuk upaya pemerintah sendiri, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat di mana pesut mahakam ada di Kalimantan Timur, beserta Conservation Foundation for Rare Aquatic Species of Indonesia akhirnya bekerja sama meresmikan zona konservasi seluas 43,117 hektar yang terdiri dari dataran sungai, rawa, dan sepahan sungai yang berlokasi di kawasan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, dan Muara Uwis. Meski ada beberapa kawasan yang terpisah, namun tetap terhubung dengan perairan Sungai Mahakam pada tahun 2020. Manfaat adanya dari konservasi ini diharapkan menjadi ekosistem yang berkelanjutan bagi pesut mahakam itu sendiri, menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan sebagai pakan utama dari pesut mahakam, serta mengurangi lajunya penurunan pada populasi dari pesut mahakam. Sebagai bentuk keprihatinan saya terhadap kelestarian pesut mahakam, dengan membuat video informasi sekilas ke pesut mahakam, ada contoh action plan yang saya lakukan. Saya bermaksud untuk meningkatkan awareness terhadap teman-teman sekalian yang menonton untuk lebih menjaga kembali perilakunya kepada lingkungan. Dengan tidak membuang sampah secara sembarangan saja, kita sudah ikut berpartisipasi dalam pelestarian dari pesut mahakam itu sendiri. Karena walau terlihat kecil, limbah sampah yang tidak dibuang secara sembarangan otomatis tidak akan mencemari habitat pesut mahakam itu sendiri. Dengan ini, jika habitat pesut mahakam semakin terjaga, maka generasi selanjutnya dapat melihat satwa simbol dari Kalimantan Timur yang memiliki kekhasan dan keunikannya, yaitu pesut mahakam. Sekian video sekilas isu kepunahan dari pesut mahakam. Jika ada kata-kata yang kurang mengganggu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.